Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Suara Minang TV, dimanapun berada, kami Suara Minang mendoakan Dunsana sadanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam ko kita berbalik menyapu pemirsa Suara Minang TV dalam rangkaian acara Kabar Suara Minang. Kabar Suara Minang. Ya. Berita pertama saya. Dimanapun berada. Berita kita malam ko meliputi internasional, nasional, jo lokal. Lokal ya. Mungkin yang pertama berita yang kita sampaikan mengenai berita lokal, berita nasional. Berita pertama, pemerintah menghapuskan syarat tes PCR dan antigen untuk perjalanan domestik. Dalam hal itu pemerintah mengeluarkan fatwa pemerintah menghapus syarat tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Hal itu diputuskan setelah rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu berlaku bagi penumpang jalur darat, laut dan udara. Laut dan udara ya. Iya. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang telah menerima 2 vaksin COVID-19. Jadi pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut maupun udara yang sudah melakukan vaksin dosis 2 sudah tidak memerlukan atau tidak dibutuhkan lagi untuk menunjukkan antigen atau PCR negatif. Ungkap Luhut Binsar Panjaitan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jadi berita untuk nasional, Mak. Itu nak ketujuh Jawa ini apa Pemret? Ya. Jadi keluar kota Sontale. Mama gak cok kalau gua masuk. Pak Pimret pun mungkin ada plan lo ke kampung atau ke keluar. Bisa jadi. Pendapat Pak Pimret mengenai berita awak nasional mengenai PCR kok? Mungkin pertama sebelum awak tanggapi berita, awak kepo sana. Iya. Yang ada di kampung, di Makun namanya kabupaten kotanya. Kemudian di sana awak yang dirantau di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Di masa Jo yang mendengar kini kok. Mendengar Suara Minang TV. Ya. Nah kemudian tak lapeh juga dunsana yang ada di Kota Batam, Kepri Khususnya Kota Batam. Ya. Jadi tidak bisa disebut satu persatu kecamatan karena mungkin waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan dunsana seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Terkait berita yang disampaikan Udo Yose tadi. Oi. Gak senang hati pula si Alton berang saya kan. Memang berita kok termasuk salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Karena sejak dari tahun 2019 pandemi 2020 awal. 2020 awal Ya. kalau Kibo di Indonesia itu sekitar bulan Maret 2020 sampai saat kini adalah 2020 di bulan Maret tapi lebih kurang 3 tahun pas. Lebih kurang. Ya. Dibatasinya kegiatan masyarakat terkait masalah pandemi mulai dari tahun 2020 tadi, tentu banyak dampak akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ya. Baik itu dari segi wisata, ekonomi dan segala macam. Artinya lebih kurang ke 3 tahun tadi kita lah menahan itu. Apalagi yang pas marak-marak itu 2020 itu. Wah, itu luar biasa itu. Artinya berita yang disampaikan tadi itu cukup membuat kita agak senang lah ketek, agak lapeh lah ketek balang gugo. Agak lapeh ya. Lapeh.
Ala bisa lo di sana dan kini kau punya planning kok keluar kota bisa dia punya planning. Bisa dia cancang. Kalau bisa dia cancang. Kema ke arahan apa atau gitu. Tapi syariat dan ketentuan jangan lupa. Jangan lupa. Di kecil Pak Yusil sampai dalam berita itu. Berita nih. Bahwasannya harus 2 kali Vaksin. Minimal 2 kali vaksin. Jadi artinya semoga lah dengan dilonggarkan seketika peraturan kok kembali normal. Amin. Amin. Masyarakat, aktivitas masyarakat kembali seperti semula. Itulah harapan dari itu dan itu apresiasi untuk pemerintah Indonesia yang alah seketika memberi kelonggaran terhadap peraturan tadi. Mungkin tambahan dari Mama. Mereka di sana, saya udah dia. Ya udah. Ya sebenarnya itu kan sebuah berita yang cukup cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Betul. Oleh rakyat Indonesia terutama rakyat yang masyarakat yang sudah mempunyai plan-plan perjalanan bisnis ya kan, perjalanan keluarga dan wisata dan segala macam itu sangat ditunggu-tunggu. Karena betul kecil Pak Ijal tadi itu saya dengan begitu ribetnya sistem pengaturan perjalanan kita, Persyaratan perjalanan. terutama ke luar negeri. Betul. Itu kok dapat daknya itu bos ya, yang telah diputuskan oleh pemerintahnya. Lah keputusan, gua baru berita ya. Keputusan ya. Berita dalam waktu dekat untuk di. keputusannya. Kok dapat daknya dunia internasional Pak Ijal juga mengikuti hal yang mereka. Jadi benar-benar Seluruh dunia. Kini contohnya awak dengar berita dari media-media Arab Saudi kini lah tidak perlu apa lah. Iya. Ya nah? Iya betul. Asal vaksin, ya kan? Tapi tetap PCR ya kalau nggak salah ya. Udah PCR enggak. PCR enggak. Enggak kayaknya vaksin aja. Vaksin lain ya artinya mungkin lah pasti negatif pokoknya. Iya. Itu tidak perlu karantina Ya. Hendaknya di dunia internasional mengikuti hal yang sama, hal yang sama karena Indonesia tentu tidak lepas dari dunia secara bilateral, dunia internasional maupun secara bilateral, ya kan. Ya. Jadi kalau awak saja diantar dari Batam ke Padang, tapi Jakarta kemari, tentu tidak terlalu walaupun tetap memberikan pengaruh yang cukup besar, tapi secara prinsip daknya tentu ya biar dunia juga welcome lah. Suko tidak suko Pak Bimret, pandemi nya kamu riko ya kok, tidak perlu dipikir-pikir lah. Itu ada lah ya. Tergantung kita menjaga diri kita, ya kan? Ya betul. Kita prokes, itu kan sebenarnya apresiasi kita juga Pak Bimret. Pemerintah ya dalam tanda petik berhasil lah mengendalikan pandemi itu sendiri, walaupun mungkin cerita-cerita miring juga di tengah masyarakat bagaimana tetap ada kan gitu, tapi paling tidak dengan ada berita yang udah baca tadi itu itu informasi yang cukup positif. Mudah-mudahan Donsana Soro Minang TV bisa memanfaatkan itu. Jika itu memang benar-benar terjadi, berarti insya Allah ekonomi Indonesia pelan tapi pasti akan bangkit. Betul nah? Betul. Lalu kalau situ, sebelum di tambah gitu ya. Bagi Donsana Soro Minang TV yang menonton pada malam hari ataupun besok menonton balik secara tundanya, kalau ada oknum di pelabuhan, baik itu di darat, di laut atau udara, yang masih minta persyaratan itu, tonton Soro Minang TV. Bahwasanya berita resmi pemerintah. Betul. Kita membacakan. Dari apa sumber dari CNN Indonesia. CNN Indonesia. Artinya berita kok boleh dikecilkan A1. Dia kan video Pak Luhut kan ada. Iya. Menyampaikan. Terkadang ada oknum yang mengumpulkan itu. Iya kan? Tuh, PCR Pak, sekian Pak tes dulu. Ada aja orang-orang yang itu tuh Mak. Nah, jadi makanya kalau menonton malam hari ini, jadi berita CNN, ketik judulnya bebas PCR dan antigen. Nah, untuk syarat perjalanan vaksin 2 kali. Baik, Donsana Soro Minang TV.
Lah. Baik, Oke. di sana Suara Minang TV. Jadi kalau bagi di sana Nanado melakukan perjalanan, baik keluarkan keputusan Keputusan. membebaskan semua syarat antigen dan PCR untuk perjalanan laut, darat, dan udara. Baik di sana Suara Minang TV. Berita selanjutnya kita ambil berita internasional yang bersumber dari CNN Indonesia, yaitu wali kota Ukraina tewas ditembak Rusia saat bagikan roti ke warganya. Dalam berita aku di sana, wali kota Gostomel, kota kecil di dekat ibu kota Kiev, Ukraina, tewas dibunuh tentara Rusia saat membagikan bantuan kemanusiaan kepada warga kota tersebut yang terus terpuruk akibat peperangan kedua negara. Kepala Gostomel, Yuri Ilich Prilipko, meninggal saat membagikan roti kepada warga yang lapar dan obat-obatan kepada warga yang sakit. Demikian bunyi pernyataan dari wali kota Gostomel di laman Facebook pada Senin pagi tadi, tanggal 7 Maret. Wali kota tersebut menuturkan bahwa wali kota Ukraina ditembak mati bersama 2 orang lainnya yang tidak disebutkan identitasnya. Waktu penembakan juga tidak dipaparkan dalam pernyataan resmi tersebut, yang mana tidak ada memaksanya untuk pergi keluar di saat hujanan peluru penjajah Rusia. Kota Gostomel, Ukraina terletak di barat laut Kiev dan merupakan rumah bagi bandara militer strategis Antonov. Pangkalan udara Antonov merupakan lokasi pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia di hari-hari pertama invasi berlangsung. Baik, itu Pak Pimret, kau berita ya Kak Karya kau. Pak Wali Kota Ukraina. Udah putinnya lah Pak. Udah putinnya lah. Ya. Alunnya mana udah putinnya lah. Alun. Kalau itu wali kota yang memang berada di kawasan Ukraina. Pangkalan militernya Antonov. Ukraina ya. Ya, suko tidak suko itulah dampaknya perang. Enak. Resiko dampaknya perang. Jadi awak pun secara pribadi mencari baa ya. Kamari bedo aja lihat. Nah, kalau kita baca-baca berita rasanya iko dan apa. Mencari korban rasanya ibu lo aja lihat iko kan itu ya. Nah, jadi Kamari bedo. lah kamari bedo jadi enak. Berarti Pak Wali ko yang nalah meninggal ko, Ya. pemberani dan tangguh nama mak. Ya, betul karena nyom di meninggal. Ya, kalau seandainya muslim gua mungkin Said di bawah. Nah, di saatnya bagi Membantu warga, rakyat. Iya betul. wah nggak terlalu banyak dokumen lagi sih lah kalau urusan usia beliau kok yang Iya. kencang kok Nyok. yang paling tahu karena Iya, tentu gitu ya Mama tadi. Iya. Resiko parang itu salah satu ya. ya Akan banyak korban berjatuhan. Apakah itu sipil atau dari militer itu sendiri, itu pasti. Dampak perang ya. Iya, karena macam mana pun menghindari untuk tidak mengorbankan sipil, ya tapi itu pun susah untuk menghindarinya. Karena yang nama peluru atau sesuatu bom-bom yang berkapasitas ledak besar nggak terkendali gitu. Katakanlah mungkin ya arahkan ke suatu tempat itu, ya tapi percikan ledakan itu pecahan-pecahan itu bisa saja menyebar kemana-mana. minimal radiasi macam-macam Apalagi teknologi gini, luar biasa, ngiri waktu jadinya kan. Nah itu yang pertama dampak daripada parang itu tadi. Nah, adapun ketika berita atau membacakan memframing namanya tadi itu nah bahwasannya sedang makan orang lain, nah tentu cerita lain. Itu orang media. lain sisinya Lain. Pak Bimret memberikan analisis kan Ya karena tadi itu gaya media dalam memframing itu beda-beda. beda-beda ya Ya tergantung sama kenyarahannya framingnya kok. Ya mungkin itu lah. Kini kemana orang pernah bisa saja objek itu. Iya, iya. Narasinya sesuatu awak.
Nah, jadi itulah hebatnya media tadi itu memberitakan tergantung kama kanyuaran anak panah tadi. Tapi kalau awak mencari Tua. berbeda dengan apa yang di framing oleh CNN tadi, terlepaslah dari korban yang timbul, pemicunya ya awak cari pemicu perang kok ya orang-orang Eropa semua orang Barat itu. Jadi Rusia dalam hal itu kan awak lupa undang-undangnya. Undang-undang PBB itu menyatakan, ada dalam satu pasal itu menyatakan setiap negara itu berhak melindungi dirinya. Oke. Jadi masing-masing pasal itu dijadikan semacam pasal karet si orang pakar hukum internasional, Pak. Iya. Kenapa? Masing-masing mengklaim dirinya bahwa melindungi diri. Ini merujuk ke pasal-pasal lainnya. Nah, itulah menjadi referensi bagi Rusia. ICO adalah sesuai dengan pasal undang-undang internasional bahwasan kami melindungi diri kami. Betul. Kami punya hak itu. Hak itu dan Ukraina pun itu. Nah, jadi pasal kok kecil semua bisa karet oleh orang tadi kan. Itu zona abu-abu. Zona abu-abu dalam ya. Nah, tapi awak mencari dari sisi lain kenapa jadi itu? Dunia barat kok orang-orang Eropa itu ya memang kalau makdinya saja. Karena ini tadi itu mempunyai kekuatan yang besar, sehingga tadinya melakukan sesuatu tuh ke intervensi ke negara orang tuh kecil itu patangan. Kalau timurinya aja cuma tahu aja, nggak ada yang mutu ada. Bertahun-tahun tuh Palestina dijajahnya tuh. Tidak selesai sampai gini Tidak selesai, tidak segan-segan. Kalau awak cari di berita-berita itu, tidak segan-segan produksi nyohandean ke lantai jepijaknya lutui. Laki-laki produksi anak ketek. Orang kaya. Nah, kenapa mereka diam? Nah, kepentingan politiknya tinggi di situ tuh. Padahal Pak, di waktu pada sebelum Perang Dunia Kedua itu masih di zaman Turki Utsmani, panjang cek aja dia kan. Waktu di zaman Turki Utsmani, ikut jelajahnya orang kok alun punya lagi lahan. Israel itu negara Israel yang kecil yang mendirikan negara di tanah Palestina alun punya. Dunia tahu seluruhnya. Tutup mata. Tapi tutup mata. Dek karena sia dusanaannya kerabatnya. Iya. Orang yang memang dikondisikannya untuk menguasai Timur Tengah tersinar. Iya. Sampai terjadi parah perang Teluk tahun 1942. Nah, jadi kalau waktu itu masalah Rusia kok korelasinya betul-betul ya, banyak ya. Karena sejarah Amerika ataupun di Eropa ataupun yo waktu sama tahu lah perang dunia kedua itu Eropa kok termasuk negara-negara penjajah seluruh dunia. Dibagi-bagi dunia. Umpamanya mana kena cetok, mana kena wang mah bagian apa ikat siap, wang bagian presiden. betul. Nah, sampai Uni Soviet pun dipacah, dibantai di Nazi kan. Nah, jadi ini ketek Ukraina orang barangnya ngadu domba. Oh, mencarinya dari domba Ukraina untuk menjelaskan itu. Nah, itu pandangan awak nggak mencari dari sisi pun sampaikan CNN tadi. Ada dong. Oke. Ada Jadi berita internasional itu deh ya. Betul. Ada enggak kok dan komen-komen coba cari solusian dan ke komen. Atau di sana apa dulu mungkin ada mantap. Mama lah manu lai. Ya, wak coba baca di sana. Iya. Dari Pak Safril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mul ya di Iblis, makasih banyak ulah nonton. Terus dari Udi Openo, mantap, terima kasih Pak Udi. Nah, kemenakan namu Endra Eka Caniago, makasih banyak ulah nonton. Gila komen saya kan. Ande mande. Ya nah, Iya betul. Iko program kita tentang Kaba Solo Minang ya, mencari kaba-kaba yang ter-up to date dan pilihan soalnya. Nah, kok kaba aku banyak nah kita baca doa nah. Ngan trending lah. Trending lah ya. Terus dari Fadilah El Khairat Hamdan, pulang lay Pak Yose ke Padang, ayo. Ande mande. Jadi 2 tahun tak kabe. Ande mande. Ini alhamdulillah lain bisa saya mau Bang Toyib pulang lebaran gua nah. Nah, Bet lalu tahu tak pulang. Dua kali rayo. Nah.
Oke, Ratna Dewi. Oh, Rat, makasih banyak. Uni Ratna atau Ratna, ya mungkin Uni Ratna lebih tinggi kak. Pak Rizaldi, Udo Yose, benar. Des Manis, oh, Udes nonton. Kok nak kemari? Apota tuh Pak Jabudes. Apota deh. Kami nak otak ada Budes. Kami membaca berita kan Ya. juga. Alhamdulillah. Aduh bro, di sana Ambo, Ida Nirwana, terima kasih banyak yang menonton. Lagi lah komen stay sana. Laga apa pulang ah. Terus, oh ketua Pak Riki, Kelvin Sikumbang, terima kasih banyak. Kalau menonton, komen teh ketua. Respon ketua terhadap dua berita yang pertama bacon. Berita yang pertama tentang bebas PCR dan antigen ya. Untuk yang syarat vaksin. Dua, dan berita kedua tentang meninggalnya Wali kota wali Ukraina. kota Ukraina akibat perang Rusia dan Ukraina. Malin Mudo, oh, terima kasih banyak. Dan Malin Mudo. Lanjut, Uni Rahmawati Oyong, lagi lah komen Uni. Ya, sukses untuk Uni Rahmawati Oyong. Oke, lanjut saya berita kampung kok dulu. Betul. Kita Iya, Pak. Iko berita nang kawak pa ambil selanjutnya ko berita nagak padeh kata kau. Oh, kok Batam ya? Batam. ya. Ya. Anan yang paling Berita ko Soro Minang TV kita kutip dari Batam News mengenai nagak padeh. Dalam berita ko diungkapkan harga cabai di Batam makin pedas jemetlang Ramadan. Ya pada berita. Jadi dalam berita ko dalam berita ko di sana Soro Minang TV, Batam News mengungkapkan harga cabai kian pedas di pasaran kota Batam. Sejumlah langkah diambil Pemko Batam untuk menekan kenaikan harga jelang Ramadan ini. Saat ini harga cabai di pasaran mengalami kenaikan seperti di Pasar Botania. Harga cabai setan menjadi 90.000 per kilogram. Oh, Sebelumnya hanya berkisar 68.000 sampai 70.000 per kilogram. oh berarti 20.000 lebih nih ya. Sementara itu, harga cabai keriting yang awalnya 50.000 per kilogram naik menjadi 70.000 per kilogram. Dalam hal itu di sana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Bapak Gustian Riau mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan memasok cabai langsung dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ke Kota Batam. Iya. Bapak Gustian Riau mengungkapkan, saya sudah survei ke sana, tapi jadi ternyata cabai itu tinggi, ada perantara cabai itu tinggi karena adanya perantara. Ujar Bapak Gustian Senin 7 Maret 2002. Dia pun mengaku harga cabai yang tinggi karena banyak proses dari petani sebelum ke kota Batam. Dan awalnya mungkin kau dari ladang naik pickup kok naik kapal kok naik ke Patabang nama. Jadi biasanya petani akan melelang cabai tersebut ke pihak ketiga. Dari pihak ketiga baru dikirim ke Batam. Gustian mengatakan pihaknya ingin memastikan pasokan cabai dikirim langsung dari daerah penghasil ke kota Batam tanpa melalui perantara pihak ketiga agar harga cabai ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Nah, karena melalui pihak ketiga harganya semakin mahal, ungkap Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gustian Riau. Oke. Nah itu kabar sedih untuk induk-induk anak. Untuk ibu. Iya padeh makasih. Yo padeh kabar aja sih. Ibu Rahmawati Oyong kok sangat sedih kok menangah Lado mahal. Barang kan dijual lagu aja. Iya. Kok Barang kan dijual sambal di kedai nasi lagi. iya. Yo, di sana Soro Minang TV mungkin perlu kita siasatin lah. Ya. Suko dan tidak suko memang betul kecil Pak Gustian Riau, rentang kendali jalur distribusi itulah banyak-banyak kanan gitu. Ya tapi kan kita benar-benar harus
Macam lihat juga Pak Pimret, Ya. kebijakan dari pemerintah kota benar-benar jangan hanya sekedar wacana. Ya. Cari-cari ke situ, ya nah. Tapi beko tetap ya menguasai para toke-toke tadi tuh. Oh, iya. Dari toke A ke toke B, toke B ke toke C, kok baru tiba ke pedagang, baru tiba ke awak pokoknya. Nah, jadi memang Pak tunggulah kebijakan pemerintah Kota Batam tuh memutus mata rantai itu. Karena kan mah. Lek kata lo kalau toke-toke kadang kok. Ya. Apa? Yo bisa jadi mabiala kok. Ya. Kamu nyak boleh ya? Ya. Pemerintah dengan apa namanya Dalih. dengan bijak dan dengan perkasa menyampaikan harga minyak goreng dipatok sampai 2.000 je nah. Ya. 2 hari satu hilang minyak goreng kok. Tapi alhamdulillah kalau di Batam kan enggak seperti itu dah. Iya. Alhamdulillah di Batam lain ada orang. Nah, Lain dah hilang cuma mahal. Sebentar, ya betul. Nah, tapi aku nyari juga baca-baca berita tuh di Iya. lain. Nah, bisa-bisa lado mau dikolong kok. So, jadi Diputus mata rantai itu dari pemerintah. ya. Langsung hari turun harganya. Rupanya dari kandang di situ enggak sopok sih tuh. Kalau udah hilang tengah ya dah. Ya, hilang di tengah. Itu satu. Dan kedua, ibu-ibu rumah tangga mungkin disiasatin lah. Memang biasanya kalau setiap mau Ramadan, apalagi Lebaran, hampir semua lah harga pokok kok akan naik kan gitu ya kan. Sebenarnya faktor naik itu tidak hanya masalah jalur distribusi tadi, keberadaan pasokan dari daerah asalnya, tapi juga karena memang customer sangat banyak membutuhkan itu karena event-event Ramadan tadi. Permintaan meningkat. Permintaan meningkat, harga naik. Ya. Bisa juga yang benar itu kan itu ya. Apa aja pemerintah? Beko Pak Pimret jangan bangi lu di rumah lado tak balado samba beko yang mana dulu beko Biar lo dah. Iya. Jadi kalau awak menyikapi apa yang disampaikan oleh Kadis Disperindak tadi, Ya. Pak Gustian Riau, analisa awak berbeda. Ini kalau tidak beda awak itu enggak? Iya, Asik, kenapa berbeda? Pak Gustian Riau melakukan survei baru pada saat lado tinggi. Jadi sebelum gua Kau analisa awak bang? Katakanlah Pak Gustian Riau tadi Senin melakukan Pak Kadis lah. Pak Kadis Ya. melakukan sidak ke lapangan kalau ya. sampai lokasi langsung dia kayaknya, ya kan? Ternyata ada pendistribusian yang cukui tadi atau ada pihak ketiga segala macam Mata rantai distribusi panjang. pertanyaan awak, emangnya selama kok tidak ada pihak ketiga? Atau selama gua enggak tahu. Asal tuh sebelum tidak tahu. Petang gua ada 80.000 pihak ketiga aja. Iya. Saya apa beli? Misal 80.000. Tidak masuk analisanya awak. Contoh faktor cuaca kan, Ya. faktor alam. Enggak, dengar lo. Jadi kalau disampaikan oleh pihak ketiga, artinya lado kok bukan mahasiswa ini. Seharusnya kalau pihak ketiga harus lado kok mahasiswa. Oh, berarti makasih Pak Pimret. Lado kumaha bukan berarti faktor kelangkaan. Bukan kelangkaan, bukan lupa masalah ada pihak ketiga. Kan tadi salah satunya yang cari ketiga. Penyebab salah satunya itu adalah Adanya pihak ketiga, kalau tidak langsung ke pedagang. Betul. Emangnya selama aku tidak langsung ke pedagang, emang selalu langsung pedagang. Sempat wak beli lalu pernah 80.000 dulu 20.000 kan? Iya betul. nama kali itu ya. Makanya itu ya. Barangnya dari Medan ya. Mana dari Medan yo. Dari Iya. Bukit Tinggi ya. Nah makanya nak perbedaan nilainya Jawa. Dan awak kok pernah pedagang lado? Lain mana ada? Kita nyor. Nah, awak di kampung lado. Dari mana? Dari Solo. Jadi tahu mana awak? You subana pode na. Ya kenapa deh? Jadi satu, yang kedua, kenapa setiap hari-hari gadangnya nih? Apakah selama dia tidak dari gadang kok ada pihak ketiga? Kok hari raya lah, kok bulan puasa lah, ini kan? Nah, yang kedua, setahu awak, pemerintah Kota Batam alamat kan, yang namanya di pertahanan pangan.
ketahanan pangan. Anggarannya bukan ketek. Ledo ladang cabai. Nah itu pertanyaan awak gini. Nah. Jadi kama pertahanan pangan awak kok, kama akan nyembuhnya. Berarti itu di bawah dinas di bawah tuh. Iya itu dasar rendah. Oh, pemerintah. Perdagangan. Oh, Nah jadi itu awak mencarinya gini itu sesuatu aneh saja awak mencari di Indonesia. Sampai saat kini pun awak pun masih bingung mencari jawabannya. Awak pernah bekerja di Malaysia? Dulu kan? Iya. Kayak orang saya ya. Kayak merasa itu jadi TKI itu. Ya, mungkin kalau nonton kawan Malaysia aku kalah ya. Di sini tuh negaranya sama lah Jawa. Peradaban apa namanya tuh kultur wak sama nih. Tapi awak di sini tuh mencari agak ada sistem yang berjalan seketik. Salah satu contoh awak pernah pergi ke pasar belanja mengawanan kawan no. Pergi belanja itu karena kawan no ini yang belanja ke pasar, yang laki-laki kan. Kami berdua pergi belanja ke pasar. Beli sayur, beli ayam segala macam. Dan di situ tuh salah satu contoh yang agak berbeda dari situ. Setiap timbangan tuh pakai segel. Oh, kalibrasi. Benar-benar apa ya? Di segel timbangan tuh dicari di pasar tuh. Awak tanya, kenapa kau pakai kau? Nah, jadi kecil kawan tuh menerangan orang Malaysia tuh. Itu segel tuh kalau dibuka dari pedagang, itu kan dia saman, kan dia dando lah awak tadi kan. Kan dia dando dan bisa-bisa izin usahanya itu dicabut. Sama jojo segel apa PLN. Segel lampu tuh iya, enggak boleh diganggu. Iya. Nah, sudah tuh pemerintah Senando awak cari. Kalau awak waktu itu kan karena tinggal di Kajang. Awak tinggal di Kajang, Karajo bisa ke Kuala Lumpur, bisa ke Terengganu, sampai ke Kelantan, Karajo tuh, sampai 2 jam perjalanan lah kan. Oh, bayo. Kajang pusat kota, Selangor. Pusat kota, ya di Selangor. Jadi Karajo tuh kadang seminggu di Terengganu, kadang mulu seminggu di Kelantan. Di sini tuh awak cari orang tua sama sesaudara. Beli bulu ini sekilo 10.000, di Bali dah Terengganu 10.000 ya. Berarti memang terkontrol ya. Itu yang awak tak berfikir karena pun ada awak dari Jakarta kalau mungkin Indonesia kalau laweh mana di Batam lah tak sangat lihat Batam kita loh mah. Nah, jadi itulah yang menjadi PR mungkin bagi pemerintah untuk mengendalikan harga-harga gua. Jangan suku-suku pedagang tuh, apalagi pedagang-pedagang besar, tapi kadang tuh sampai ditimbun di tonton barang tuh. Permainan itu kok sejak dulu sampai kini tidak ada tarifnya Pak. Nah, tentu yang menjadi korban itu apa? Masyarakat. Aturan itu tadi itu kosnya umpamanya sebulan bisa jadi cuma bisa cukup 3 juta, jadi 4 juta. Ya kan? Lado dari 30.000 lah 60.000, lado kali lipat. Ya saya kalau tidak makan lado, tidak harus makan gitu ya. Berpuluh-puluh saya nasi kena. Nah, jadi itulah mungkin kita lah sebagai media menyuarakan itu kepada pemerintah. Bahal awak mungkin tak bisa dibuat semacam sistem macam mana pemerintah menjamin harga-harga tadi. Seperti yang sudah pun pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Batam itu operasi sidak pasar murah tadi itu. Itu lumayan solusi lah. Artinya kalau seadanya ada pedagang nakal yang menimbun barangnya, timbun barang itu busuk orang itu juga. Bagi barang mereka. Bukan menjamin. Salah satu solusi. Itu salah satu. Karena kan yang namanya kejahatan dalam perdagangan itu memang tak akan pernah habis. Tak akan pernah habis. Cari salah. Jadi pemerintah cari jalan. Nah, cuman tentu pemerintah tidak harus diam kan. Harus selalu mencari solusi. Nah, jadi terkait masalah lado maha tadi mungkin awak mendengar sejak awak dari SD lah awak dengar. Asal lah orang kapuaso lado maha. Selalu ya. Ya, asal lah orang lado maha. Padahal kalau dikaji Pak Pimret, padahal lado itu bukan dagang musiman kan? Musiman. Dagang musim kebutuhan pokok primer tuh. Lu tahu kelebihan lado biasa? Kelebihan menggali lado itu biasa? Enggak. Lado itu memang tidak bisa dikontrol, bukan per hari nih lado.
per jam, per detik. Bisa setengah hari ini turunnya. Ini kalau awak pergi ke pasar pagi, belanja awak pukul 3 pagi itu akan untuk kembali semacam. Pagi, harga gak gitu lo. Bisa jadi umpama ke dulu pasaran lah. Beko dibalik ke pukul 8 siang, ini turun. Jam sebalik kok turun Tapi ya. bahkan bisa lo sebaliknya. Begitulah pola putui Langka, tinggal saya mungkin seketik lain. Dan 30.000 lagi bisa 30.000. Betul. Jadi dalam hal itu disperindak, apakah tidak dicari di pasar tu, di kontrol ragu tu, kok pedagang tu nek terus mudik kok tidak ada kontrol gitu, tidak ada apa namanya tu sanksi yang diberikan kepada pedagang yang menaikkan ragu suku tadi. Nah, jadi banyak hal lah sebenarnya yang masalah lado tadi kok. Memang pengalaman dia mengalir lado kok, beli di Solo dulu. Jadi tahu mana awak prosesnya itu dari mana di Bali di mana kapalnya ke motonya mana timbul di situ kok jadi awak pernah kan dulu lah tuh kameramen itu keren lu Oke. Jadi di sana Solo Minang TV berbagai macam analisis lah ya. Yes ya. Tentang masalah cabai. Mungkin awak sedikit lebih mengomentari sedikit bijak. Nggak mau dibalau ya. Wah mengomentari kon barang gula terjadi kon sana. Hati-hati. Jadi tolong bijak lah dalam mengkonsumsi lado itu. Suko nggak suko beri pangan barang gula nanya yo. Kok apa campur gue balado ni? Kok dicampur lado kan gini. Wah macam lah gini kok. dicampur tomat lado Macam ni lo. Budes kemarilah. Riki masih lah tadi Mali Mudo masih standby. Uni Rahmawati masih standby. Pak Al-Badri. Kok kalau lado mahal berarti tapaso agak mahal kok sampai ya Pak. Makasih banyak. Tony menonton, makasih. Mantap, makasih Ton. Assalamualaikum Pak Os, Minang TV. Waalaikumsalam menonton kata dari Tony. Oi Tony, kami jam kopiah aja. Oke, Mak. Lah lanjut. Berita kampung lah. Jadi, Waduh berita kampung. di sana Solo Minang TV berita yang terakhir kita kabarkan malam ko yang kita ambil dari Padang Express khususnya dari kampung kita Sumatera Barat. Ya. Berita ko di sana mengenai update gempa Pasaman. Iya benar. Dari berita Padang Express ko di sana mengupdate gempa Pasaman total 14 warga melampah meninggal dunia. Dari berita aku di sana Solo Minang TV, Komandan Tanggap Darurat Gempa Bumi Pasaman, Letnan Kolonel Kavaleri Heri Bakti, akhirnya menghentikan upaya pencarian 4 warga melampah yang hilang pasca gempa bumi di hari Jumat 25 Februari lalu. Pada hari ini, Senin 7 Maret 2021, dinyatakan penghentian pencarian terhadap 4 orang lagi korban gempa, galodo, dan banjir bandang Nagari Melampah, Kecamatan Tigo Nagari, 10 Kecamatan Tigo Nagari. 10 korban meninggal ditambah 4 orang yang hilang. Dengan demikian, korban yang meninggal dunia dinyatakan 14 orang. Dari pernyataan Eko dan sana Solo Minang TV, proses pencarian korban untuk korban gempa bumi Pasaman ko adalah dilakukan selama 7 hari dan tanggal 25 ya. Iya. Dan karena adanya permintaan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman dan terus ditambahkan 3 hari untuk tahap pencarian, maka karena tidak ada membuahkan hasil, makanya untuk pencarian korban di stop, dinyatakan hilang berarti. Jadi rangkuman dari berita gempa aku di sana Solo Minang TV, total rumah yang rusak sampai saat ini 1.816 unit, terdiri dari rusak berat 498 unit, rusak sedang 425 unit, rusak ringan 893 unit.
Terus bangunan pemerintah. Bangunan pemerintah kerusakan terhitung dari sarana pendidikan. Yang pertama, PAUD TK Mak. Ya. Pendidikan anak usia dini. Nah, Ya, saya. PAUD 7 unit, SD 21 unit, SMP 4 unit. Jadi total kerusakan pada sarana pendidikan ada 21 unit. Selanjutnya untuk bangunan pemerintah, rusak ringan 2 unit, yakni kantor Wali Nagari Malampah dan kantor Wali Nagari Malampah Barat. Untuk puskesmas pembantu dan polindes, rusak ringan 6 unit. Selanjutnya di sana soal penyediaan sarana dan prasarana air bersih sudah terpasang. Jadi kalau antisipasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Pasaman. Telah terpasang sebanyak 6 truk tangki air, 12 unit tandon air, dan terkait kebutuhan listrik PLN telah melaksanakan tugasnya sejak hari pertama dan penerangan lampu jalan sudah terpasang pada 16 titik lokasi dampak bencana. Untuk saat ini, posko pelayanan kesehatan sudah tersedia di 7 lokasi, sedangkan dapur umum di 6 lokasi, dan total kapasitas posko 3.310 unit. Jadi Pak Pimret, kita dalam berita yang dirangkum kita memberikan apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Pasaman, Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, cepat. Terus organisasi terkait kayak organisasi pemerintah kayak PLN, Basarnas, dan tenaga kesehatan yang telah ikut berpartisipasi dalam korban bencana gempa di Pasaman. Ya. Dari rangkuman Pak Pimret, apa kira-kira yang bisa yang Pak Pimret ungkapkan berdasarkan artikel berita Pak? Jadi pertama dari Soro Minang TV mengucapkan bela sungkawa ya. Betul. Yang sekian kalinya ya kesekian kali yang sedalam-dalamnya bagi dunsana awak yang ada di Pasaman Barat atau Pasaman pada umumnya yang terkena musibah baik ringan, yang sedang ataupun yang baret. Jadi itu mungkin duka yang kesian kali ya bagi dunsana kita yang ada di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu apresiasi seperti yang sampaikan Yusri tadi kepada pemerintah setempat, Pemda, baik itu Sumatera Barat ataupun yang ada di Kabupaten Pasaman. Kemudian apresiasi juga bagi sanak-sanak kita perantau Minang yang ada di luar Sumatera Barat, terutama yang kita liput selama adalah di Kota Batam terkhususnya. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu lembaga-lembaga yang ikut, organisasi, komunitas-komunitas anak-anak muda kita yang ikut menggalang dana sampai ke lampu-lampu merah, pengusaha-pengusaha yang ada di Batam, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas kan, Allah bekerja sama untuk membantu saudara kita yang ada di Pasaman, meringankan beban daripada saudara kita yang terkena musibah. Kemungkinan terakhir kami dapat info dari SMTV, dari IKSB diundang untuk penyerahan dana pada hari Selasa. Jadi lokasi kok ditentukan. Tentunya kita berharap musibah itu tidak terjadi lagi, dan kita juga mendoakan supaya dusana-dusana kita di Pasaman diberi kesabaran atas musibah yang Allah berikan tadi itu.
Mungkin awak tidak terlalu banyak mengomentari terkait musibah yang ada di Pasaman. Yang awak bisa hanya memberikan doa, bantuan, kemudian mengajak dusana-dusana awak berpartisipasi memberikan bantuan kepada dusana-dusana yang ada di Pasaman. Mungkin kalau dari awak itu saja. Udah ya sih, tidak tahu lah mama mungkin ada tambahan. Udah ya sih. Iya mungkin menambah kata Jo segini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pimret tadi, memang Eko adalah menjadi musibahnya kita bersama lah. Ya. Ujian dan cobaan untuk kita bersama. Terutama awak yakin dan percaya bagi dosana kita yang terkena langsung, insya Allah ada hikmah di balik itu. Ya. Hikmah balik itu. Dan bagi dosana-dosana dengan berbagai macam komunitas, khusus Batam, mungkin di Jakarta, mungkin ada juga, macam-macam lah nak. Ya. Kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya, terhadap tingginya kepedulian anak rantau terhadap kondisi yang terjadi di ranah itu. Kau cukup membanggakan kita sebagai orang yang hidup di rantau. Artinya apa? Kepedulian. Hati, walaupun kita berada di rantau, tapi darah dan hati kita itu tetap ada di tanah ranah itu. Betul. Nah, Niko sangat bagus, bisa ditiru oleh dan bisa menelurkan kepada generasi muda warga Batam yang asal Sumatera Barat. Terhadap contoh-contoh dari uda-uda, dari apa-apa, dari bunda-bunda, ya kan, begitu tingginya perhatian. Nah, jadi mungkin itu saja dan Jaleh. Kita tetap turut berduka atas kondisi itu, dan kita berharap pada masyarakat yang terkena musibah jangan terlalu larut dengan kondisi itu. Sampai keluar dalam kondisi yang lagi drop itu, sampai keluar dari kasihan, khusus untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah. Nah, itu akan berdampak secara psikologis. Maka semua pihak harus benar-benar cepat untuk mengantisipasi, terutama untuk anak-anak dan anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah terkena musibah itu. Oke. Ini tuh Oke. ada apa? Masih ada 5 menit lain. Ya. Ini awak mungkin berita lama. Cuman sangat penting juga bagi sana yang harus tahu. Berita terkait masalah pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen. Tentang tidak perlu kalau bunyi judul berita berikut, tak perlu surat pengantar RT RW untuk pindah domisili antar kabupaten kota. Jadi secara besar berita Berarti kau menyangkut catatan sipil ya? Catatan sipil, kependudukan. Ya terkadang kan masih ada, awak tidak tahu apakah RT atau RW yang tidak mengikuti perkembangan berita, mungkin tidak tahu bahwasannya kalau kita pindah domisili, misalkan pindah dari Batam ke Tanjung Pinang, itu tidak perlu pakai surat pengantar RT RW lain. Langsung kita pergi ke distrik capil tadi dengan memberikan persyaratan yang diminta lah, dengan ketentuan yang berlaku kan. Jadi tidak perlu. Kalau ada oknum RT RW masih meminta surat pengantar, nah itu dalam berita itu akan tidak tegas. Mungkin bagi RT pun yang belum tahu, bisa jadi referensi berita bagi warga pun yang belum tahu, langsung saja ke distrik capil ketika minta pindah domisili. Informasi lah. Berarti berita mengenai kependudukan dan sipil kau up to date Itu lama berita kau lama. Cuma nak mengingatkan kalau ada mana tahu. Yang tidak tahu. Cuma memang pengalaman dalam beberapa bulan yang lalu itu, Pak Pimret, memang iya ada kawan ya pindah dari Batam ke Natuna, dia ngisi formnya di webnya di studio kita, dengan isinya. Ya.
datanya kan, terus sore keluar di siko karena nyolah Messi kan beko kan ada bukti tanda gitu lah Messi tuh. Nah, ada gitu print. Ya. Yang ini nggak mari. Pak, tolong urusan hadis dok Pak ya. Dia sudah itu keluar sudah pindah langsung. Tanpa ada dokumen KK RT, tidak ada. Nah, itu wapoton kita udah ngale. Ibu udah tuna, ini tinggal lapor aja lah di sebelah sana, maksudnya lah selesai. Gitu, ya. Cukup efektif sebenarnya tentang sistem yang ada kini kok. Cuma kadang-kadang agak caya lah kan, itu ada Pak. Betul. Batang beberapa minggu yang lalu tuh ngurus perbaikan kakak. Namo lah waktu itu, nah. Online. Iya, lah kayak itu. Apa Pak? Kok kakak asli tolong bawa. Pokoknya pela, print mereka teh biasanya. Iya. Nggak mau dulu ya. Ini lah elektronik. Nah, ini lah. Sebenarnya barcode-nya yang betul. Sebenarnya sistem tadi itu salah satu mempermudah masyarakat. Ya. Dengan berbelitnya birokrasi tadi. Pertama mempermudah efisien waktu, efisiensi kemudian memotong-motong pangkas birokrasi yang seharusnya satu butuh sampai 5 bisa langsung saja. Nah itu sebenarnya itu rasa cukup mantap. Cukup bagus. Nah 2 kali ya ngurus dokumen di Desdok efisien, efektif. Nggak ada tambatan. Berarti memang sesuai one day service itu memang Kadang kalau ya nama lama mungkin tidak karena banyaknya yang mengurus. Betul. Di bidang yang sama dengan kasus sama yang sama, itu lamanya diantri aja. Biasa lah. Jatah awak itu hitungannya mini aja nih. Ya, kalau antri itu biasa lah. Antri biasa. Ya. Termasuk aja dia di pembayaran pajak di Samsat pun juga lah mulai bagus. Lah mudah ya. Mudah. Jadi awak tuh enggak dulu orang kan Lalu udah bercerita Samsat, potong lah kita. Sekali SMTV, itu nah. yang jalan ke Samsat tuh. Ya, awak tengok nah. Awak live kan di Samsat tuh. Ya, awak tengok. Iya udah murah, kau tidak lagi tidak kecil-kecil saja, ya kan? Ditanya nak ujian dan Tanya di situ. Itu kita cari cara pengurusan itu. Biar masyarakat dan memakai calo juga. Kan itu masih dari itu. Itu lagi tahu ke pemirsa bahwasan mengurus pajak semudah menyuap nasi. Ya kan itu. Jadi apa ya mana maka dulu apa namanya tuh mindset orang payah ngurus itu mah. Kalau dihitung samunya ditibenya harga bayar orang. Tentu. Ya. Nah, jadi pandai ngurus mah. Hari dah habis. Betul. Tapi kok di situ orang pilih saja. Jadi untuk menghilangkan mindset itu sekali kita kita sidak ke situ dah. Bukan sidak maksudnya, awak kan meliput dan memberikan informasi kepada masyarakat, mencoba memberikan edukasi ke masyarakat. Lah model kalau sekarang sistem pembayaran pajak, sistem membuat KTP, dan awak datang ke sini tidak konfirmasi ke orang. Kalau konfirmasi disiapkannya, awak datang ke situ, live aja, membuktikan memang di Samsat mudah mengambil pajak. Kau mereka pajak motor nanti lon. Bila pajak motor lain. Kamu lain. Mulai tak mau tahu kok ada pajak gratis kita. Betul dapat potongan dah. Okey lah. Pak Pimret, Mama. Baiklah di sana Suara Minang TV dengan berakhirnya kabar Suara Minang, maka berakhirlah acara kita malam kini. Terima kasih kepada di sana Suara Minang TV yang telah mengikuti kabar Suara Minang sampai terakhir. Kami segenap kru dan tim redaksi Suara Minang TV undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.